Siput kemari. Siput. Kamu lapar? Terima kasih sudah bersamaku. Terima kasih. Rambutmu panjang. Saatnya merapikan. Saatnya memotong. Siput. Siput. Kepalamu berantakan. Kemari. Halo Kakak Ding. Maaf mengganggumu di larut malam. Aku punya kemeja putih di lemari. Ada saus tomat di atasnya dengan gambar siput di atasnya. Kamu melihatnya? Xiao Chen. Maaf. Jika memungkinkan. Kuharap aku tidak pernah bertemu denganmu dalam hidupku.
Kamu tidak bisa terus seperti ini. Jika kamu tidak makan, tubuhmu tidak akan kuat. Siapa yang peduli dengan tubuh kalau ada uang untuk dibuat? Aku peduli. Malam ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Mari kita menonton matahari terbenam bersama. Aku akan mendesain pola kecil untukmu. Dan menggambar siput kecil. Dirancang oleh seorang desainer. Tidak mahal, hanya 998. Presiden Chen, kamu masih di sini? Kamu baik-baik saja? Maaf. Aku baru saja selesai bekerja. Cheng Ziwan dan kemudian pergi. Oh, aku akan turun dulu, terima kasih. Ibu. Apa hubungan antara Cheng Ziwan dan Zheng Jiangwo? Apakah mereka terkait dengan kematian ayahmu? Kamu pikir kamu bisa lolos dengan tidak berbicara?
Cheng Zi. Cheng Peng. Ganti nama. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Dia mendekati kami. Dengan rencana yang hati-hati. Apa yang ingin dia lakukan? Dia berkata bahwa dia ingin menebus dosa-dosanya. Menebus dosa-dosanya. Seorang pembunuh bilang penebusan dan dia bisa menebus? Dia bisa menebus dosa-dosanya jika dia mau. Dia ingin kita menerima penebusannya. Di mana dia sekarang? Apakah dia bersembunyi di sana dan tidak berani menemui kita? Tidak, Bu, dia tidak ada di mana-mana. Aku sudah memberitahunya bahwa kita takkan pernah bertemu lagi. Bu, apa yang sedang Ibu lakukan? Bu, aku sudah mencarinya selama 5 tahun. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Bu, lepaskan. Membunuh seseorang harus dibayar dengan nyawa. Kau pikir aku tidak ingin membunuhnya? Dia menyelamatkan hidupku. Aku hampir mati dalam kebakaran itu. Dia menyelamatkanku. 1 nyawa. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku sekarang berada di kamar ini. Aku tidak bisa tinggal di sini sejenak pun. Aku hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku mohon padamu. Ikutlah denganku. Pergilah. Bu, mari kita cari hotel dulu. Dan tinggalkan barang bawaan kita. Tidak perlu mencari rumah. Pak, antar ke stasiun kereta. Kenapa ke stasiun kereta? Pulang. Tinggalkan neraka ini. Aku tidak perlu melihat Chen Hou dan Cheng Ziyuan lagi. 2 orang berdosa itu. Kau bersikeras datang ke Shanghai untuk belajar. Lebih baik kau mendengarkanku. Jika kau belajar di universitas biasa di kampung halaman, semua hal buruk ini takkan terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Xiao Xiao, bisakah kau mendengarkan ibumu? Percayalah padaku, selama kau meninggalkan Shanghai, semuanya akan berakhir. Oke? Tuan pergi ke stasiun kereta. Kalian berdua akhirnya mencapai kesepakatan. Aku yang akan menyetir. Shen Hao. Ini aku. Maaf. Aku masih memberitahunya semuanya. Dia tidak mau melihatku sekarang. Bisakah kau pergi menemui mereka? Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Terima kasih. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Aku hanya ingin mereka hidup lebih baik.
Cepat-cepat. Oh, jangan khawatir. Aku sudah bilang. Ibu Xiao Chen seharusnya membawanya kembali ke Hangzhou hari ini. Tapi mereka tidak membeli tiket. Jadi mereka harus menginap dekat stasiun kereta semalam. Tapi hotel mana? Jadi mereka harus mencari satu. Dia bahkan tidak menyebutkan sakit perutnya. Dia hampir mengatakannya. Tapi suara ibunya terdengar dari ujung telepon. Apa kau akan memberitahu Shen? Kemudian teleponnya ditutup. Dan kemudian tidak bisa dihubungi. Kurasa ibunya mengambil ponselnya. Oke, cepat. Oke. Mimpi buruk yang menghantuimu selama bertahun-tahun adalah karena ini. Dalam beberapa tahun di luar negeri, setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat pemandangan hari itu. Jadi aku bahkan tidak bisa menyetir mobil. Kau tahu apa yang dokter katakan tentang penyakitku? Gangguan stres pasca trauma. Aku sudah menundanya selama bertahun-tahun. Dan itu semakin parah. Jadi orang tuamu setuju untuk membiarkanmu kembali ke Tiongkok, kan? Mereka akhirnya mengerti kebenaran ini. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu hanya bisa menghadapinya. Ziwan. Dengarkan aku. Sebenarnya kau sangat mengerti. Keadaan saat ini, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi yang paling penting sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Sama seperti waktu itu. Aku dipaksa pergi ke luar negeri oleh orang tuaku. Masih tidak ada jalan. Apakah mimpimu sudah berakhir? Aku takut. Aku tidak akan pernah bangun dari mimpi buruk ini. Mimpimu ditebus dengan nyawa ibumu. Cepatlah berkemas. Kamu akan ketinggalan bus jika tidak cepat. Mom, aku tidak akan pulang. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku tidak bisa pulang denganmu. Betapa tidak tahu malunya kamu. Berapa lama lagi kamu akan terlibat dengan dua pria ini? Seberapa jauh kamu akan menghancurkan dirimu sendiri? Apakah kamu akan puas? Mom, ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Apa hubungannya dengan siapapun? Jika aku pulang denganmu, apa yang bisa aku lakukan? Aku sekarang di Shanghai. Aku punya pengalaman kerja. Aku bisa mencari pekerjaan baru. Aku bisa menafkahi kita berdua. Aku bisa membuatmu hidup dengan baik. Jika aku pulang denganmu, aku tidak punya apa-apa. Itu semua alasan. Kamu tidak bisa meninggalkan dunia yang penuh warna ini. Mengapa kamu begitu gelisah? Mengapa kamu tidak bisa pulang dan hidup dengan tenang? Dan hidup sederhana? Ayah dan ibu menjalankan toko kecil ini. Kamu akan punya makanan atau minuman? Pernahkah kamu kelaparan? Apakah aku datang ke Shanghai untuk belajar dengan mengorbankan nyawa ayahku? Jika aku pulang denganmu, apakah ayahku mati sia-sia? Jangan sebut ayahmu. Bekerja keraslah. Mom, Aku akan memberitahumu. Jika kamu menyebut ayahmu lagi, ayahmu dibunuh olehmu. ayahku mati karena aku. Aku harus berjuang keras di Shanghai untuk bertahan hidup. Hidupmu menghancurkan hidup ayahmu. Dia memberikan semua keberuntungannya padamu. Semuanya hancur karena dirimu. Dia mati untukmu, kamu tahu itu? Beraninya kamu menyebut ayahmu? Apakah kamu punya muka? Aku tanya sekali lagi, Anxian. Jika kamu tidak ikut denganku hari ini, meskipun aku Liu Qingfang tidak melahirkanmu, kamu ikut atau tidak? Tidak.
Mama. Berikan aku waktu. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku mohon. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan kembali denganku? Aku tidak akan kembali. Aku bisa menopang kita berdua. Mama. Suka dan cinta mungkin selalu hilang. Tapi pengertian bisa bertahan selamanya. Aku naif. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, cantik? Aku ingin minta bantuanmu. Katakan. Aku akan berhenti dari DH. Banyak hal terjadi belakangan ini. Bisakah aku ke tempatmu sebentar? Datanglah ke Amerika. Aku akan mentraktirmu minum. Oke. Dah. Xiao Chen. Yo. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Tidak hanya baik-baik saja. Perceraian dan pengangguran. Jika itu aku tidak akan bertahan. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu harus menghadapi yang baik dan buruk, kan? Kamu adalah Yan Xian. Kamu bisa melewati apapun, kan? Ya, kamu adalah orang yang tidak bisa dihancurkan. Apa rencanamu selanjutnya? Tinggalkan Shanghai. Pergi ke Amerika. Itu bagus. Tinggalkan sini dan mulai lagi. Ya, pergi ke Amerika. Cari cowok ganteng berambut pirang. Senang bertemu denganmu. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin memberimu. Kamu rawat baik-baik mereka untukku. Bagaimana kalau aku tidak bisa merawat mereka dengan baik? Bisakah kamu tidak pergi? Tidak. Aku khusus membuat minuman untukmu. Aku menamainya Nirvana. Nama yang bagus. Rasanya sangat pahit. Tapi proses menuju nirvana memang cukup menyakitkan. Tapi rasanya akan berbeda setelah meminumnya. Terima kasih untuk minuman ini. Kuharap ini pertanda baik. Jika hidup adalah 100 gelas anggur, maka kamu baru meminum kurang dari 10 gelas. Sisa anggurnya patut dicoba. Dan tidak ada mabuk yang benar-benar membosankan. Terima kasih. Ayo. Mama bukakan pintu untukku. Pergi. Mama.
Sayang Hei. Hei, kamu bilang. Hei, kenapa kamu terlambat mengangkat telepon? Apa Shen Hong bersamamu? Oh ya ya ya. Kamu bilang padanya Yan Xiaen akan pergi ke Amerika besok. Dan bilang padanya untuk menjaga dirinya. Oke dah. Dah tutup dulu. Ok. Tidak masalah. Hei Shenhou monyet. Monyet. Kamu duduk. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu cepat. Yan Xiaen. Apa kamu gila? Kenapa buru-buru? Yan Xiaen. Kamu akan pergi ke Amerika besok. Tidak, aku berangkat besok. Ini bukan hari ini tapi besok. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu duduk dulu. Wah. Selamat ya Dewi, sudah menjuarai kejuaraan. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu masih bisa menang kejuaraan tanpa melakukan pekerjaanmu. Kamu cuma makan. Aku sedang melakukan bisnis serius. Biar aku kasih tahu. Selama kamu tekun melakukan satu hal, dan bertahan selama beberapa tahun, kamu pasti akan mencapai sesuatu. Contohnya aku mengejar Tongtong. Hei hei hei. Kamu pamer kasih sayang di depan umumnya. Apa siapa yang pernah bilang tidak suka Wei 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 Wei? Hei, Apa yang kamu bilang tentang Wei? Wei Tou. Kamu tidak suka aku kan, Zhao Yuan? Bercanda. Kamu tidak suka aku kan? Mereka ngomong sembarangan. Kamu ingat itu. Wei Tong. Wei Tong. Hei Wei Tong.
Zhao Yuan, ayo kita menikah. Hei, jangan lompat. Kalau kamu memukulku lagi. Tunggu aku. Aku sebenarnya mau melamarmu hari ini. Tapi aku tidak menyangka kamu duluan. Ketika aku melihat kamu melompat tadi, aku sadar betapa pentingnya kamu bagiku. Pokoknya aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu harus menikah denganku, Wei Tong. Jadi apakah aku akan bilang iya? Masa kamu bilang tidak? Hei, kamu yang duluan melamarku. Masa aku yang melamarmu? Kalau begitu kamu yang maukah kamu menikahiku? Nikahiku, 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 nikahiku. Haha. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Cium aku. Cium aku, cium aku. Cium aku, cium aku. Olivia, aku dengar kamu berinvestasi di proyek besar lainnya, kerja bagus. Terima kasih sama-sama. Olivia, ayo kita makan malam. Bagaimana kalau kita pergi? Maaf, aku ada rapat sekarang, mungkin lain kali. Oke. Sampai jumpa. Olivia. Olivia, hai. Laporan analisismu cukup sempurna. Hampir tak bercela. Kenapa tidak lolos? Bagaimana dengan ini? Aku kasih kamu 1 menit untuk menjelaskan. Menurutmu kenapa perusahaan ini layak diinvestasikan? Sebagai investor, yang perlu kamu analisis adalah pemikiran dan perilaku pendirinya. Investasi data adalah dialog antara investor dan pendiri. Kita perlu melakukan analisis lengkap terhadap seseorang dan kemudian memutuskan apakah layak diinvestasikan. Ikuti aku. Perkembangan perusahaan yang baik. Lebih fokus pada pengeluaran untuk berinvestasi secara bertahap. Dan pada saat yang sama. Dan mencegah segala jenis risiko. Nona Olivia, apakah ada yang tidak kamu pahami? Dari data yang kamu berikan ini pasti proyek yang bagus. Tapi model keuntunganmu hanya fokus pada keuntungan tinggi dalam waktu sangat singkat. Tapi tidak memperhatikan jangka panjang dan keberlanjutan. Kami khawatir model yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan memenangkan kepercayaan kami. Kami sangat menyesal tidak bisa berinvestasi di perusahaanmu. Aku tidak percaya presentasinya. Presentasinya sempurna. Proyeknya bagus. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Oke. Aku mengerti apa yang salah dengan laporanku. Oke, aku kasih kamu 2 hari untuk memodifikasi Olivia. Olivia, terima kasih, senang bekerja denganmu. Yan Xian. Tuan Smith. Tapi pendiri yang memenangkan penghargaan desain 2 kali berturut-turut. Kamu menolaknya. Saya pikir jika itu kamu akan membuat keputusan yang sama seperti saya. Tampaknya proyek biasa sudah tidak menarik perhatianmu lagi. Akhir-akhir ini, saya mulai tertarik pada beberapa startup lagi. Bisakah kamu membantu memberi saran tentang mereka saat kamu punya waktu? Kamu mau aku bekerja lebih banyak? Aku akan memberimu bonus 2 kali lipat di akhir tahun. 3 kali lipat. Deal. Hahaha. Tolong katakan pada Tuan Smith, saya sangat sibuk. Saya akan cari waktu lain untuk bertemu dia. Oke, sampai jumpa. Apakah kamu sudah membaca materi proyeknya? Saya sudah membacanya secara kasar. Apa kamu tertarik? Ya. Saya tertarik pada platform pendidikan online.
Kamu juga berpikir begitu? Tentu saja. Itu juga proyek yang paling saya hargai. Meskipun perusahaan tersebut baru berdiri kurang dari 3 tahun. Namun sudah cukup terkenal di industri ini. Banyak perusahaan besar ingin berinvestasi. Namun, saya dengar pendirinya sangat pemilih soal investor. Jadi aku memikirkannya. Saya rasa sebaiknya kamu kembali untuk bernegosiasi. Jadi maksudmu aku harus kembali ke Tiongkok? Apa masalahnya? Sudah 3 tahun. Masih takut untuk menghadapinya. Saya hanya belum menemukan alasan untuk kembali. Jangan khawatir. Jika kamu tidak mau kembali, saya tidak akan memaksamu. Saya akan mengirimkan informasi lebih detail tentang proyek ini. Kamu bisa membacanya dulu, lalu putuskan apakah akan pergi atau tidak. Baik. Hei Cindy. Saya sudah menemukan alasan untuk kembali ke Tiongkok. Baik, tidak masalah, kita tetapkan pukul 2 siang. Ya benar. Tolong bawa materi laporan kuartal terakhir. Dan tunggu sebentar. Halo Tuan MA. Anda sudah tiba. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Oke. Sampai jumpa siang ini. Juga, jangan lupa kasus perencanaan kuartal berikutnya. Apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Bos menyuruhku untuk mendapatkan tanda tangan Kiao. Tapi Kiao sibuk. Aku tidak berani masuk. Kamu bisa taruh di sana. Aku akan menyerahkannya untukmu nanti. Hebat, terima kasih kakak. Hei. Kamu memanggil siapa kakak? Panggil aku Lucy. Lucy. Tapi Presiden Kiao benar-benar pekerja keras. Kudengar Presiden Cheng jarang datang ke perusahaan. Dan hampir semua pekerjaan didorong kepadanya. Berani sekali kamu bergosip tentang bos. Kamu berani bergosip tentang bos. Kembali bekerja. Oke kakak, selamat tinggal. Halo? Sudah lihat 2 foto yang aku kirim? Yang mana yang bagus? Aku sedang bekerja, kamu tahu. Aku akan meneleponmu malam ini, oke? Manakah yang lebih penting, aku atau pekerjaan? Tentu saja pekerjaan lebih penting. Kalau aku tidak bekerja, Zhao Yuan akan menanggungku. Kalau aku tidak bekerja, aku harus makan tanah. Kamu bilang kita satu asrama. Kenapa bisa ada perbedaan besar seperti ini? Kamu tidak bisa bilang begitu. Lihat Chen. Dia pergi ke Amerika untuk menjadi manajer investasi. Selain itu kamu masih punya William. Zhao Yupeng, kamu harus cepat tahu. Kamu benar. Kalau aku benar-benar kehilangan pekerjaan, aku akan biarkan William menanggungku. Jangan menyela. Sudahkah kamu memberitahu Chen tentang pernikahanmu? Sudah, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Dan dia tidak membalas pesan. Kurasa dia sedang terbang. Aku tidak tahu dia terbang kemana kali ini. Kuharap dia terbang kembali ke tanah air kita yang besar. Lucy. Aku akan bicara denganmu nanti. Dadah yang pertama terlihat lebih baik. Zhao Yuan, apa kamu seekor anjing? Berpakaian seperti ini. Apa kamu akan menikah? Tunggu. Terima kasih. Matahari terbit dari barat. Mengapa dia datang ke perusahaan? Siapa yang tahu? Aku kira dia diusir oleh istrinya. Aduh, aku terlambat. Permisi.
Selamat pagi Presiden Zhao. Pukul berapa sekarang? Pukul 9.37. Kamu terlambat 7 menit. Apa kamu tahu apa arti 7 menit bagi perusahaan? Apa kamu tahu berapa nilai yang bisa diciptakan perusahaan dalam 7 menit? Maafkan saya Presiden Zhao. Maafkan saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya salah kamu tidak perlu minta maaf. Apa permintaan maaf bisa mengganti keterlambatanmu selama 7 menit? Saya memperingatkanmu Presiden Zhao. Halo Presiden Shen. Sebelum mengajari orang lain, lihat dirimu sendiri dulu. Kamu juga terlambat. Kita semua adalah karyawan perusahaan yang memiliki posisi yang berbeda. Sistem penghargaan dan hukuman berlaku untuk semua orang. Termasuk kamu dan saya. Zhao sebagai pemimpin. Saya akan memotong bonusmu bulan ini. Selamat tinggal Presiden Zhao. Terima kasih. Shen Hao. Halo Presiden Shen. Kamu hebat Shen Hao, kamu sedang bersikap sombong padaku. Ah. Oh. Hanya teman dekat yang akan terus mendorongmu. Hari ini sudah hari Kamis. Ini kunjungan pertamamu ke perusahaan minggu ini. Aku sibuk dengan pernikahan akhir-akhir ini. Kamu nggak tahu betapa menyeramkannya pacar saya. Kemarin dia mencoba 20 set pakaian. Saya menemani dia sampai jam 3 pagi. Saya ngantuk banget sampai kelopak mata saya kayak nari-nari. Kamu tahu nggak? Mendingan saya lembur di kantor aja. Siapa yang nikah sama Wei Tong buat tepatin janjinya. Dan menang kejuaraan balap. Itu sebabnya kamu lebih pintar dari saya. Kamu sudah jomblo selama 3 tahun. Dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan kan? Bayar saya kasih tahu. Jangan nikah suatu hari pas kamu lagi sedih. Saya memang pengen nikah. Saya nggak datang waktu itu. Bukan karena kantor. Nggak ada yang terlalu penting. Saya tahu investor Amerika kan datang siang ini. Jadi saya datang. Bayar saya kasih tahu. Ini namanya insting tajam seorang pengusaha. Dia memang datang. Tapi kamu gimana? Tapi kamu mau ketemu investor dengan penampilan kayak gini. Apa? Bukannya orang Amerika tak kenal santai dalam berpakaian. Saya nggak ikutin kebiasaan lokal. Merek saya bagus. Saya ganti dulu, tunggu sebentar. Ini ada buku buat kamu. Saya ucapin terima kasih. Halo, apakah Anda Menerian? Ya betul. Saya di sini untuk membantu Anda dalam pekerjaan. Saya Sinyal. Panggil saja saya Xiao Xing. Mobilnya sudah parkir di luar. Apakah kita antar Anda ke hotel dulu? Tidak, langsung saja ke perusahaan yang akan kita kunjungi. Oke. Hei Menerian. Saya dengar Anda sudah di Shanghai selama beberapa tahun. Saya kuliah di Shanghai, lalu bekerja di sana sebentar. Bisa dibilang, itu bisa dianggap rumah kedua Anda. Ya, banyak kenangan. Halo, kami ada janji dengan Presiden Shen. Oke, tunggu sebentar ya. Pak Shen, ada 2 tamu yang mencari Anda. Oke, silakan ajak mereka masuk dulu. Kamu hebat monyet. Kamu menemukan mantan istrimu, tapi tidak memberitahuku ya. Mantan istri apa? Investornya sudah datang lebih awal. Kenapa kamu tidak bersiap-siap? Siap-siap apa? Yan Xiaen ada di pintu. Di depan meja resepsionis. Kamu masih pura-pura bodoh denganku? Pak Chen, saya benar-benar minta maaf. Seharusnya siang ini. Tapi pihak riset juga ingin datang melihat. Apa? Anda investor dari Amerika. Halo, saya Yang Xiaen dari OD Capital. Halo Yan Xiaen.
Kebetulan sekali. Apa yang harus kita lakukan? Lihat ekspresinya. Tidak berjalan dengan baik. Manajer Yan terus mengerutkan kening. Apakah Anda memiliki keraguan? Kenapa tidak Anda katakan saja, dan kita diskusikan bersama? Meskipun materinya sudah disiapkan dengan baik, tapi setelah dilihat lebih dekat, isinya sangat tidak jelas. Jujur saja, materi-materi ini kami memang buru-buru menyusunnya. Dalam keadaan terburu-buru. Anda sangat ceroboh dengan investasi ini. Sepertinya Pak Shen tidak terlalu tertarik dengan kerjasama ini. Kalau begitu saya tidak akan membuang waktu semua orang. Informasi yang sempurna, lebih baik daripada. Saya menghormati setiap mitra. Tapi perusahaan kami memang sedang dalam tahap kritis. Setiap karyawan di perusahaan kami sedang lembur, sibuk dengan proyek baru mereka. Selain itu informasi yang sempurna. Tidak sebaik apa yang manajer Yan lihat. Saya tidak bermaksud sombong. Perusahaan kami benar-benar dipandu oleh mimpi. Dan penuh semangat. Apa impian Pak Shen? Ini bukan hanya impian saya, tapi juga impian perusahaan ini. Saya ingat sesuatu terjadi 8 tahun yang lalu. Melalui kejadian ini, saya menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya adil. Sejak saat itu, saya ingin menciptakan sebuah platform. Di platform ini, setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Pengetahuan mengubah nasib. Di dunia, pendidikan masih menjadi faktor kunci dalam menentukan nasib seseorang. Jadi bagaimana Shen memandang kegagalan? Satu hari setelah lulus, saya berada di sebuah gudang kecil bersama teman-teman saya. Kami sedang mengadakan pesta. Pada saat itu, saya mengucapkan sebuah kalimat. Masa depan kita adalah bintang dan laut. Saya berharap dengan usaha kami sendiri, kita bisa mengubah dunia, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kapal dalam perjalanan panjang mungkin tidak mencapai tujuannya. Namun, itu bisa meninggalkan rute penting untuk kapten berikutnya. Menakjubkan. Idealisme besar juga membutuhkan kepercayaan modal. Dari situasi saat ini, model keuntungan perusahaan Anda sangat tidak jelas. Bahkan kursus yang disediakan pada tahap awal gratis. Dari laporan keuangan, situasi keuntungan tidak optimis. Saya percaya bahwa tidak ada pengusaha yang mau berbisnis dengan rugi. Jadi meski begitu, Pak Shen masih percaya pada filosofi Anda sendiri. Alasan manajer yang ada di sini hari ini menunjukkan bahwa perusahaan kami telah melakukan sesuatu yang benar. Perusahaan kami telah berkomitmen untuk menggabungkan teknologi dan pendidikan, untuk mengurangi biaya, memperoleh pengetahuan, dan menyerap sejumlah besar pengguna, serta meningkatkan kemampuan belajar AI, dan membentuk algoritma yang unik. Jadi, membuat perusahaan kami memiliki daya saing pasar yang kuat. Apakah Presiden Shen sudah mempertimbangkan jika tidak ada lagi suntikan modal di masa depan, bagaimana perusahaan Anda akan mempertahankan operasinya? Saya tidak mudah menyerah. Saya selalu percaya pada pepatah yang mengatakan menanam pohon sawo untuk menarik burung phoenix. Halo, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak memberitahu saya ketika kamu kembali ke Tiongkok? Kalau Zhao Yuan tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu ada di Shanghai. Apakah mereka ketakutan setengah mati? Shen Hao baik-baik saja. Zhao Yuan terlihat seperti melihat hantu ketika melihatku. Itu tidak mengejutkan. Dia sudah bersama saya begitu lama. Dia masih terlihat seperti belum melihat ombak besar. Bukankah ini badainya? Hei, apa gunanya kamu melompat dari gedung untuk melamar? Saya baru saja memikirkannya, itu menyenangkan. Oke, kalau kamu ada waktu datanglah ke hotel saya. Saya akan menyiapkan anggur yang enak untukmu. Aku sudah menunggu kata-katamu tunggu.
Kamu sedang apa? Bukan urusanmu. Hah? Ayo. Gelas ini bersulang untuk saudariku yang akan memasuki pelaminan. Bersulang. Bagaimana persiapan pernikahanmu? Jangan dibahas, aku sudah lelah. Perselen, selera Zhao Yuhuan. Sungguh mengerikan. Kupikir selera terbaiknya dalam hidup adalah saat dia melihatku. Ya Tuhan, sekali ini aku tidak siap diberi makan dog food. Hahaha ya Tuhan. Awalnya aku tidak ingin mengadakan pernikahan. Itu hanya sebuah upacara, membuang-buang waktu, dan menghabiskan banyak biaya. Tapi ketika aku melihat ekspresi penuh harap ibuku, aku mengalah. Apakah kamu belum pergi menemui ibu mertuamu? Aku belum sempat pergi. Jangan khawatir, terakhir kali aku mengunjunginya. Meski dia masih tidak bisa mengingat apapun, tapi dia terlihat baik-baik saja. Terima kasih telah merawat ibuku selama ini. Terima kasih. Kenapa kamu jadi sopan sama aku? Bersulang untuk kehidupan lajang terakhirku. Tempat dua lagi. Hei hei hei, minum pelan-pelan. Kalau tidak bisa minum jangan terlalu cepat. Kamu ingat terakhir kali mabuk dan muntah di mobil? Dan aku yang bayar biaya bersih-bersihnya. Kali ini biar kamu yang bayar. Tuang dua lagi cepat. Yang ini, namanya kehidupan lajang. Kalau punyaku, gelasmu namanya. Bagaimana? Keren. Bersulang. Ayo minum pelan-pelan. Sebenarnya Shen Hong sudah mencari kamu selama 3 tahun. Aku nyatakan bahwa aku menyimpannya dengan sangat rahasia. Aku tidak membocorkan apapun padanya. Aku bahkan tidak memberitahu Zhao Yuhuan. Tapi kamu yang lebih dulu mencari dia. Aku melakukannya karena pekerjaan. Kamu bilang menerima proyek seperti ini saat ini. Siapa bilang ini bukan takdir? Shen Hao tidak sama seperti dulu. Kita semua berbeda dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, kamu belum bilang. Bagaimana perasaanmu saat bertemu mantan istrimu hari ini? Jangan tertawa. Aku kasih tahu. Saat kamu melihat Yan Xiaen hari ini, matamu langsung melotot. Kamu tahu seperti lampu sorot. Swos, swos, swos. Tapi pidato bersemangatmu hari ini, aku mengaguminya. Aku yakin Yan Xiaen juga menyesal. Menyesal meninggalkan kamu. Dia benar-benar sudah berubah banyak. Ya, dia sudah berubah. Dan menjadi lebih menakutkan. Lihat dia duduk di sana hari ini, terlihat sangat dingin. Hei, apa kamu pikir? Apa dia ingin balas dendam padamu kali ini? Dan menggunakan pembicaraan bisnis untuk balas dendam padamu. Dia bukan orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Sebaliknya, dia tahu itu perusahaan kita, tetapi masih mau menghubungi kita. Tidakkah kamu berpikir ini sebenarnya menunjukkan suatu masalah? Itu menunjukkan bahwa perusahaan kita baik. Semua orang ingin berinvestasi di sini. Yan Xiaen bilang hari ini bahwa perusahaan kita tidak baik. Dia hanya ingin kita menjual perusahaan kepadanya dengan harga murah. Kamu tidak mengenalnya. Ini semua adalah teknik negosiasi. Aku pikir dia sengaja menguji aku hari ini. Monyet. Apa aku masih anak-anak atau kamu masih anak-anak? Ah, sudah 3 tahun. Berapa banyak panggilan yang kamu lakukan padanya? Atau mengirim pesan teks padanya? Apa dia membalasmu? Kenapa kamu masih egois? Jangan melotot padaku. Melotot padaku tidak akan membuatmu merasa penting. Biar aku kasih tahu. Aku kalah dari Zhao Yuhuan dalam hal tegas. Oke. Apa yang akan kamu lakukan? Kejar dia kembali. Dia sangat menderita saat itu. Aku tidak berdaya. Tapi sekarang jika dia mau muncul lagi, aku pikir pasti akan ada perubahan. Baru-baru ini desainer dari grup Shenxi terlibat dalam skandal plagiarisme.
Huajin Capital yang telah berinvestasi di Shenxi 2 kali, secara resmi mengumumkan untuk menarik investasinya, yang menyebabkan krisis keuangan bagi grup Deep Talk. Selanjutnya saya akan melaporkan berita berikutnya. Pertama mari kita lihat sebuah angka. 8,2% ini tahun 2017. Halo Cindy. Aku ingin membahas sesuatu denganmu. Agak dingin. Pakai lebih banyak. Ada apa? Tidak bisakah kamu bicara dengan benar? Apa maksudmu dengan memakai lebih banyak? Kamu memakai bikini dan berkeliaran di seluruh dunia. Tidak dingin. Dingin. Mengapa kamu tidak membeli tiket pesawat dan datang ke sini, dan bawakan aku beberapa pakaian? Kirimi aku alamat hotelmu. Aku akan mengirimkan kurir untukmu. Kiao. Kamu sangat terkenal. Aku sudah mengundangmu berkali-kali. Kamu tidak pernah datang, tunggu sebentar. Bukankah kamu yang bilang begitu? Kamu bilang tidak ingin melihatku. Aku menepati janjiku. Hei. Aku hanya bercanda. Ini senior kesalahan, Chang Ziwan. Dia menumpahkan semua pekerjaan padaku, dan menghilang. Aku sangat ingin pergi, tapi aku tidak bisa pergi. Mungkin dia berpikir ada hal yang lebih penting daripada perusahaan. Oke. Ngomong-ngomong, Yan Xiaeng sudah kembali ke Cina. Kapan? Baru saja kembali. Aku tidak tahu jika mereka bertemu. Siapa yang akan kolapse duluan? Oh. Xiao Chen ada di sini lagi. Hei kakak Li ada di sini. Aku tidak membeli. Bagaimana kamu bisa memiliki bisnis yang begitu baik? Oh maaf. Lau Liu, kamu membeli buah? Apakah segar? Kalau tidak segar, mengapa aku membelinya? Kamu pikir aku bodoh? Liu, kamu salah paham. Istriku tidak bermaksud begitu. Apa maksudnya? Kamu salah paham. Kamu pikir aku tidak bisa tahu? Kamu menggangguku, seorang wanita tua yang kesepian. Sangat memuaskan bagimu, bukan? Apa yang salah? Siapa yang mengganggumu? Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Mau aku bilang apa? Kamu mengutuk semua orang. Kamu tidak masuk akal. Dan dia selalu bicara tentang anak perempuannya. Tidak ada ibu seperti itu? Ya wajar kalau Xiao Qing ini cukup berat. Dia pergi ke luar negeri untuk bekerja keras. Dia mengirim uang tepat waktu setiap bulan. APA. Kamu tahu apa? Tahun lalu anaknya datang jauh-jauh dari luar negeri untuk menemuinya. Dia tidak membiarkan anaknya masuk. Bahkan diusir. Jangan bergesip di belakang orang. Kalau berani bilang langsung. Menarik begitu? Kamu bengkok banget? Jangan gerak. Hentikan dia. Kamu baik-baik saja? Siapa itu? Keluar. Pembunuh. Dia itu. Pembunuh yang membunuh Yan kita. Dia itu keluar. Oh, kamu jahat banget. Keluar. Pergi cepat. Jangan kotori jerukku. Keluar. Pergi cepat. Pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Pergi. Pergi. Pergi cepat. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja, Lau Liu? Lau Liu. Lupakan saja. Dodo.
Dia tidak tinggal di sini lagi, dia pindah. Adik kecil, kamu tahu Fang Yi pindah kemana? Hei Dodo. Kembali. Kamu dengar? Kembali. Dia itu. Dia itu, dia memukul Laoyan. Berani-beraninya dia kembali? Benar, ayo, ayo, ayo. Tetangga-tetangga. Saya hanya ingin bertanya. Apakah kalian tahu kemana Fang Yi pindah? Saya tidak tahu. Jangan tanya kami. Pulang. Pulang. Apa yang kamu ketuk? Mengapa kamu mengetuk pintu kami? Maaf. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin tahu. Kemana Fang Yi pindah? Bukankah sudah saya katakan? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu, saya peringatkan kamu. Jika kamu berani mengetuk pintu kami lagi, saya akan memanggil polisi. Kami tidak menyambutmu orang jahat. Pergi. Pergi. Kakak Fang, dia pindah ke panti jompo. Apa yang terjadi padanya? Dia sakit. Semacam Saya tidak tahu juga. Dia hanya tidak bisa mengingat hal-hal. Apakah kamu tahu di mana panti jompo ini? Dia mungkin tidak ingin melihatmu. Saya hanya ingin memastikan dia aman. Tolong. Di Suzhou. Itu di panti jompo yang Shan di Suzhou. Saya tahu. Terima kasih. Oh, sayang sekali.